Pak Joko, mohon tolong di-unmute audio Bapak. Oke, selamat sore, Mbak Eva. Ya, selamat sore, Pak Joko. Eva, ya, kita kalau naik kereta jarak jauh kan pakai NIK ya. Nah, hal yang sama juga nanti akan diterapkan di KRL. Cuman masalahnya kan sekarang ini ketika disebut NIK seolah-olah tarifnya akan naik gitu kan. Padahal kan belum tentu naik. Karena memang kondisi saat ini memang kondisi yang tidak memungkinkan kalau ada pemerintah bicara KRL. Kita tahu kondisi KRL ini kan kalau pagi hari yang dulu satu rangkaian itu 12 kereta, sekarang turun jadi 10, jadi 8 sehingga berdesak-desakan. Itu yang sebenarnya harus dinormalkan dulu lah. Yang sebenarnya kami tahun September 2022 sudah mengusulkan bahwa kereta-kereta ini akan tidak bisa operasi lagi, segera diganti pada saat itu. Namun ada kementerian yang menolak ya dengan berbagai cara, yang akhirnya ya seperti sekarang baru tahun lalu dicoba akhirnya beli, bukan dari Jepang tapi dari Tiongkok, dan itu pun baru mulai ada Maret tahun 2025. Jadi tentunya ini bukan berkaitan dengan kenaikan, tapi sebenarnya permasalahan ini sudah dibahas sejak 2018. Bagaimana PSO itu agar diberikan pada orang yang tepat sasaran. Jadi bukan berarti tidak dapat subsidi, pasti dapat subsidi pengguna angkutan umum. Cuman mungkin subsidinya akan berbeda. Ya, kalau di Jawa Tengah itu sudah lama berlaku. Jadi ada tarif subsidi Rp4.000, umpamanya Transjateng itu. Untuk kaum buruh, pelajar, mahasiswa Rp2.000. Di Kota Semarang ada Trans Semarang Rp4.000. Tapi untuk disabilitas, kemudian lansia, pelajar, mahasiswa, ada veteran itu bayar Rp1.000. Nggak masalah. Cuman ini momennya kurang tepat ketika itu didiskusikan pada saat teman-teman yang menggunakan KRL ini berdesak-desakan pada saat di pagi hari maupun di sore hari. Mungkin itu masalahnya, Mbak. Ini Pak Joko, soal momen, ini juga tadi ada tanggapan dari angker atau anak kereta pengguna KRL yang menyoroti bahwa sebetulnya yang penting sekarang fokusnya adalah menambah kapasitas armada nih. Jangan buru-buru subsidi KRL berbasis NIK. Artinya Anda setuju dengan pendapat dari angker atau anak kereta, Pak Joko? Sangat setuju. Bahkan dulu beberapa tahun yang lalu juga mau dinaikkan tarif kereta, teman-teman angker juga setuju. Karena pada saat itu kondisinya normal tadi, satu rangkaian 12 tidak ada desak-desakan gitu ya. Sekarang ini kan berkurang karena memang beberapa rangkaian itu mengalami penurunan, artinya tidak bisa dioperasikan lagi, sangat bahaya untuk keselamatan. Makanya 2022 kami mendesak segera beli yang baru atau ada tambahan lah. Tapi itu tidak dilakukan, molor-molor terus baru tahun kemarin ya. Nah itu sudah telat. Nah ini kondisinya seperti itu. Saya sangat setuju, bahkan nanti kalau mulai Maret ada penambahan kereta terus sampai kalau nggak salah sampai akhir tahun, udah mereka biar menikmati dulu dengan nyaman. Setelah itu, lah silakan pemerintah mau memberikan tarif dasar subsidinya berapa, pada kelompok tertentu tuh kelompok mana saja akan diberikan tarif lagi lebih murah lagi. Gitu. Bahkan kami usulkan bila perlu para pengangguran tuh gratis lah gitu loh. Sampai dapat pekerjaan, tapi mereka harus jujur gitu kan. Nanti kalau sudah pekerja bilang saya dapat pekerjaan, kami bayarnya masuk kelompok yang mana, itu akan diatur kembali lah ya. Nah mekanismenya nanti akan seperti apa sih Pak Joko? Tadi kalau Anda katakan sudah berlaku di beberapa wilayah begitu ya untuk penerapan mekanisme tarif berbasis NIK ini. Nantinya apakah memang bisa benar-benar tepat sasaran, karena kan itu yang menjadi tujuannya, dan akan seperti apa Pak kalau gambarannya? Adakah sudah ada idealnya gambaran tarifnya Pak Joko? Kalau gambaran tarifnya belum lah ya, masih. Tentunya 2018 sudah ada kajian, molor lagi 2020, 2002 terus akhirnya karena molor tentunya kan ada perubahan-perubahan, harus dikaji lagi berapa kemampuan membayar masyarakat kelompok tertentu ini, ya kan? Nah, ini kita masih menunggu juga gitu ya. Memang pada hari tertentu ini sebenarnya subsidi atau PSO ini kan diberikan untuk komuter. Padahal kalau dilihat di akhir pekan, ya hari Sabtu, hari Minggu itu studi tahun 2018 menyebutkan yang komuter itu hanya 5% di hari Sabtu. Hari Minggu kalau saya tidak salah hanya 2%. Yang lainnya itu orang jalan-jalan. Nah, apakah ini juga berhak dapat subsidi seperti hari biasa? Nah, ini kan bisa dikalkulasi. Sebenarnya kami coba kalkulasi dulu kalau itu
dikurangi lah, bukan tidak dikurangi, itu bisa menghemat sampai sepertiga 1,6 triliun. Nah, sepertiganya itu kan bisa diberikan saudara-saudara kita di daerah lain. KRL itu cukup besar loh, 1,6 triliun. Sementara kalau dilihat bis-bis perintis di luar Jawa yang bisnya sudah nggak layak, jalannya rusak, itu hanya dapat nggak sampai 200 miliar se-Indonesia. Padahal mereka tuh penghasil daerah tambang, daerah mineral gitu kan ya. Nah, itu mereka nggak dapat apa, bahkan banyak daerah-daerah tidak ada subsidi angkutan umum. Jadi jangan terpusat di Jabodetabek, tapi berbagi untuk ke daerah lainnya. Bagi kelompok-kelompok yang mampu, justru mereka bisa membayar lebih. Namun yang sebenarnya, kalau dilihat studi tahun 2014 oleh Balitbank, itu pada saat itu sudah murah KRL, tapi tetap biaya pengeluarannya tinggi. Ternyata yang mahal itu mana, dari rumah menuju stasiun itu masih mahal. Mereka bawa kendaraan sendiri, harus parkir, dan sebagainya. Ini harus dituntut bagaimana Pemda-Pemda itu menyiapkan angkutan umum di daerah masing-masing. Semua kawasan perumahan harus ada. Ini yang penting. Percuma kita naik KRL murah, tetapi dari rumah harus parkir, atau naik angkutan yang lain lebih mahal, tapi bagaimana menyiapkan first mile-nya, dan last mile-nya juga ikut murah. Ini yang kerangka berikutnya harus diberikan. Jadi bukan pada KRL, tapi bagaimana keikutsertaan kepala daerah. Makanya mumpung ini pilkada, nah udah sekarang carilah kepala daerah Bodetabek yang mau memberikan layanan angkutan umum ke semua perumahan di Bodetabek. Itu yang dipilih, itu loh. Ya. Baik. Nah, Pak Joko tadi kan juga sampaikan ya bahwa rencana penyesuaian tarif ini sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2018. Tetapi Anda sampaikan bahwa kalau sekarang nih momennya belum tepat nih di tengah keterbatasan armada. Nah, kalau nanti rencananya Maret 2025 akan ada armada kereta baru. Apakah itu bisa menjadi momen yang tepat, Pak Joko? Belum juga, karena belum seluruhnya. Pokoknya sampai terakhir ya, sampai semua pesanannya masuk, itu baru diberikan. Kalau nggak salah, sampai akhir tahun lah, semua pesanan itu berapa rangkaian lupa saya ya. Semua jangan baru satu diberikan, janganlah. Ya, kemudian diberi tenggang waktu, teman-teman pengguna juga komunitas diajak diskusi dulu, dan sebagainya. Harus ada sosialisasi. Gitu ya. Ya mungkin nggak 2025, bisa aja 2026. Gitu ya. Jadi tahapannya harus berapa lama Pak? Setahun kah atau 2 tahun kah? Dan apa yang harus dijalani begitu? Dan dengan juga membantu melibatkan masyarakat pengguna transportasi KRL? Yang penting armada keretanya hadir dulu lah. Ya, yang pesanan itu semuanya harus hadir dulu. Sehingga memenuhi kebutuhan dari standar pelayanan minimal. SPM-nya terpenuhi dulu. Kemudian tadi teman-teman saya sering lihat lah itu, walaupun saya nggak menggunakan setiap hari ya, karena saya di daerah gitu kan ya. Tapi karena menggunakan itu liftnya yang sering rusak, itu harus diperbaiki juga. Pokoknya SPM terpenuhi dulu. Sudah terpenuhi, masyarakat mengalami, nah itu diberikan. Tapi tentunya ini kita jangan fokusnya pada KRL juga. Ini BPTJ juga sudah mengkaji bagaimana ada layanan angkutan dari kawasan-kawasan perumahan di Bodetabek yang masuk ke Jakarta. Itu juga turut membantu sebenarnya. Jadi nggak fokus di KRL. Jadi ada modal lainnya yang bisa langsung ke Jakarta, JR Connection misalnya. Itu kan ada layanan untuk kawasan mewah, rumah-rumah mewah. Bagaimana rumah-rumah kelas menengah ke bawah umpamanya. Nah, tentu harus ada subsidi juga. Apalagi dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, ini DKI, Kota Jakarta dengan APBD-nya bisa memberikan subsidi juga untuk yang berkaitan langsung dengan mobilitas menuju Kota Jakarta. Jadi tidak harus APBN, APBD DKI ya, juga Pak, ya? bisa. Baik, jadi tadi ada catatan supaya bisa transportasi yang terintegrasi ya Naila dan juga Pak Joko. Pak Joko, tetapi publik sudah khawatir, bahkan ada pendapat bahwa waduh kelas menengah ini semakin terhimpit nih kalau kebijakan ini jadi diberlakukan. Apa betul seperti itu Pak Joko dan apalagi dampaknya? Ya, memang kalau melihat hasil survei ekonomi tahun 2021 ya, kelas menengah Gen Z ini pengeluaran terbesar itu ternyata di sektor transportasi. Nah, pemerintah harus sadar sampai saat ini kami itu tidak melihat pemerintah program transportasinya apa tuh pemerintahan yang terbaru ini, kan ada program gizi, oke lah. Sekarang transportasi seperti apa? Membangun rumah, ya dari kawasan perumahan tuh ada nggak layanan angkutan umumnya? Kalau nggak ada ya tentunya pengeluaran makin besar. Ini harus dilayani. Jadi kalau membangun rumah ya dibangunlah public transportnya dari kawasan perumahan itu. Tanpa itu ya tetap tidak menjawab hanya KRL saja gitu ya.
Jadi ini harus menyeluruh lah kalau bicara transportasi. Jadi jangan satu bagian tapi semuanya. Termasuk KRL ini memang favorit lah. Kita tahu 2013 itu penumpang cuma 350.000, sekarang menjadi hampir 1 juta, suatu kenaikan luar biasa. Kalau dulu mengalami KRL 2013, mungkin bisa tahulah perkembangannya seperti apa, dengan sekarang jauh berbeda. Kelasnya juga sudah kelas internasional sama dengan luar negeri. Bahkan penumpang kita lebih tertib. Kalau kita lihat di beberapa negara Eropa, itu banyak yang tidak tertib. Di Indonesia termasuk yang tertib, semuanya mau bayar. Kalau di luar negeri enggak, itu di beberapa negara Eropa itu diloncati itu gate-nya itu. Makanya beberapa negara itu diberikan down pintu biar mereka tidak bisa balik kembali seperti itu. Tapi Ya. Indonesia cukup bagus lah, ya. Tapi kan Makanya Pak perlu Joko ya, sosialisasi, tidak harus betul. dipaksa 2025. Bisa aja 2026 tadi saya katakan. Masih perlu sosialisasi dan tadi juga standar pelayanan minimalnya masuk. Ya. pembangunan transportasi terintegrasi sehingga standar minimalnya juga nanti bisa benar-benar berjalan dengan baik. Nah, Pak Joko, ini kan pemerintah sedang gencar untuk mengalihkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Nah, kalau kebijakan ini diterapkan secara tidak tepat dalam waktu dan lain sebagainya, berarti nantinya akan bisa berdampak pada menurunnya pengguna transportasi umum dong, Pak. Sebenarnya kalau Kota Jakarta sendiri, Kota Jakarta public transportnya sudah mengcover 89,4%. Jadi kalau kita di Jakarta keluar dari manapun, toko atau dari kafe dari mana, nggak sampai 500 meter kita mendapatkan angkutan umum. Itu sudah bagus sebenarnya, secara konsep teori ya. Namun yang beralih moda juga tidak banyak. Karena apa? Karena nyaman menggunakan sepeda motor. Ini jadi kendala di Indonesia. Gitu loh. Makanya bagaimana sepeda motor juga jangan disubsidi lah. BBM untuk sepeda motor untuk Kota Jakarta umpamanya, biar orang mau beralih menggunakan angkutan umum, ya kan? Tapi saya yakin lah kalau KRL nanti pemerintah juga tidak memberikan kenaikan pada kelompok-kelompok tertentu tadi ya. Ini untuk kelompok yang menengah ke atas lah, yang mungkin gajinya di atas 20 juta, ya kemungkinan seperti itulah. Tapi nanti akan dikaji kembali, ada survei tertentu yang melihat kemampuan kelompok tertentu. Dan ini saya kira bukan KRL, mungkin Transjakarta juga sama. Transjakarta juga lama nggak naik kan tarifnya, sama seperti ini, gitu ya. Jadi perlu dikaji lagi ya Pak UMR juga Joko. naik, ya kan? Baik. Ekonomi UMR sudah naik, beli rokok juga sudah naik, gitu ya. Baik, jadi harus dikaji lagi agar subsidi KRL berbasis NIK tidak kontradiktif ya dengan kampanye penggunaan transportasi umum. Terima kasih Pengamat Transportasi Joko Setiowarno sudah bergabung bersama kami. Semoga bisa efektif, tepat sasaran, dan tidak diskriminatif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.